Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Ini dia Samsung Galaxy A35 5G. Di tengah gempuran banyak HP brand China, tapi tetap Samsung Galaxy A35 ini jadi HP mid-range terbaru Samsung yang udah banyak ditunggu-tunggu. Galaxy A35 jadi alternatif pilihan lain yang menarik dengan harga yang lebih murah dibandingkan kakaknya si Galaxy A55. Tapi kalau kita lihat-lihat, Galaxy A35 ini tuh masih membawa fitur spek yang lengkap dan penting. Apalagi sekarang, setelah hampir 1 bulan peluncurannya, Samsung Galaxy A35 ini harganya udah turun cukup banyak nih. Turun sekitar 900 ribuan. Jadi kalau sekarang kita cek di marketplace online, harga untuk Galaxy A35 yang 256GB ini bahkan udah ada yang jual di 4,6 jutaan di pertengahan April 2024. Padahal harga peluncuran 1 bulan yang lalu, harganya ini masih ada di 5,5 juta. Jadi turunnya tuh emang lumayan banyak ya. Jadi dengan budget 4 jutaan, kita udah dapat HP dari brand Samsung yang udah teruji dan pasti yang terbaik ya untuk jaminan kualitasnya, software update yang super panjang, dan layanan servisnya yang juara banget. Dibanding pendahulunya Galaxy A34, Galaxy A35 ini punya update besar di material bodinya. Untuk bagian backcase dan layarnya, sekarang udah punya material kaca Gorilla Glass Victus Plus. Jadi cukup dapat banget nih feel mewahnya. Ini sih mantap banget ya. Samsung bisa dan berani memberikan material HP flagship ke HP kelas mid-range-nya. Untuk frame bodinya, emang ini masih dari bahan polikarbonat. Beda dengan Galaxy A55 yang udah dari bahan metal. Tapi tenang aja, feel bodinya ini tetap solid dan mantap banget dengan standar build quality khas Samsung. Samsung Galaxy A35 punya proteksi IP67 water resistant sampai 1 meter tahan air. Jadi udah aman banget nih untuk diajak masuk ke dalam air. Untuk desainnya emang nggak banyak perbedaan drastis ya dengan Galaxy A34. Tapi kita suka dengan bahasa desainnya ini yang elegan dan minimalis. Karena desainnya ini udah jadi ciri khas bahasa desain Samsung. Yang kalau dilihat sekilas aja, kita tuh udah langsung tahu, udah langsung notice kalau ini adalah HP Samsung. Desain frame bodinya sekarang udah full mengotak sama dengan bahasa desain HP Samsung terbaru lainnya. Di sisi samping bodinya ini ada key island yang jadi tempat tombol power dan volume up and down. Untuk speakernya, Galaxy A35 pastinya udah punya setup stereo speaker dengan output suara yang berkelas dan enak banget. Di Galaxy A35 juga udah punya mesin getar kelas HP flagship yang bisa kita atur level power getarannya. Nah, yang gua suka dari Samsung, kita udah langsung dapat banyak pilihan official case yang emang khusus didesain dan presisi untuk Samsung Galaxy A35 ini. Pastinya dengan material yang berkualitas dan fitur-fitur dari case-nya yang udah seamless terintegrasi dengan device-nya. Pertama, ini ada Samsung Silicone Case. Bahan silikonnya lembut banget dan potongan lubang portnya juga sangat presisi. Nah, yang kedua, ini favorit gue nih, Samsung Card Slot Case. Material case-nya ini dari silikon juga, tapi di bagian belakangnya ada slot untuk kita masukin 1 buah kartu. Praktis dan cocok banget nih untuk kalian yang aktivitasnya sering menggunakan kartu elektronik. Akses untuk masuk dan keluarin kartunya juga sangat mudah. Yang terakhir, ini ada Samsung Smart View Wallet Case. Desainnya seperti ini, yang ada cover di bagian depannya. Di bagian depannya ini ada jendela kecil yang fungsinya untuk menampilkan notifikasi dan informasi waktu. Watch face-nya ini juga bisa always on juga, dan bisa kita ganti-ganti untuk desain watch face-nya. Di bagian dalamnya juga ada tempat penyimpanan kartu juga nih. Desain layarnya sekarang udah di-upgrade dengan desain notch punch hole. Untuk ketebalan bezelnya juga sekarang udah lebih tipis ya dibandingkan bezel di Galaxy A34. Tapi emang ya, ini bezelnya masih sedikit cukup tebal untuk standar HP sekarang untuk kelas HP di 4-5 jutaan. Tapi yang kita suka, ketebalan bezelnya ini itu simetris di keempat sisinya. Layarnya udah Super AMOLED 6,6 inch dengan resolusi Full HD 120Hz. Kualitas layarnya mantap luar biasa, nikmat banget. 4 jempol untuk kualitas layarnya ini. Warna-warnanya vibrant dan fresh banget. Layarnya enak, cocok banget untuk nonton film. Layarnya bisa memberikan pengalaman yang impresif. Posisi sensor fingerprint-nya ada di bawah layar dengan optical fingerprint sensor yang punya respon yang cepat dan akurat banget.
Beda dengan Galaxy A55 yang punya prosesor terbaru, Galaxy A35 kebagian prosesor tahun lalu, warisan dari prosesor Galaxy A54. Galaxy A35 punya prosesor Exynos 1380 dengan RAM 8 GB. Tapi kelebihannya, karena prosesor ini udah hadir dari tahun lalu, jadi prosesor ini udah dioptimalkan dan lebih kompatibel dengan game-game yang ada. Prosesor ini juga udah cukup powerful dan udah terbukti punya level kestabilan yang mantap, oke banget nih untuk kestabilannya. Untuk skor Antutunya, ini ada di angka 600 ribuan. Dan untuk skor Geekbench-nya, ada di 2900 untuk skor multi-core-nya. Performa gamingnya saat kita tes PUBG bisa memberikan performa yang sangat stabil di 60 FPS untuk PUBG Mobile. Dan untuk Mobile Legends juga bisa cukup stabil jalan di 90 FPS. Suhu bodinya juga masih adem banget nih, karena emang Samsung bilang ya, Samsung memberikan update di bagian sistem heat control-nya. Jadi sekarang suhunya itu bisa lebih adem banget dibanding generasi yang sebelumnya. UI-nya sekarang udah pakai One UI versi terbaru, One UI versi 6.1 dengan Android 14, dengan jaminan update OS 4 tahun dan 5 tahun update security patch-nya. UI-nya sih nggak perlu kita bahas panjang lebar lagi ya, karena pasti udah pada paham nih kalau One UI Samsung ini punya performa yang gesit dan punya desain interface yang memang udah berkelas dan user-friendly banget. Untuk fitur security di Galaxy A35 juga jadi HP mid-range terbaik yang udah punya fitur security yang super lengkap layaknya HP flagship di Samsung. Karena Galaxy A35 sudah dilengkapi dengan fitur Samsung Knox Vault. Fitur security canggih dari Samsung yang biasanya hadir di HP-HP flagship khusus dari Samsung. Pertama, ada namanya Secure Folder. Sesuai namanya, kita bisa memilih file apa aja yang mau kita pindahkan ke Secure Folder. Yang posisinya itu kita bisa buat ngumpet banget posisinya di menu HP-nya. Dan lebih amannya lagi, saat kita mau akses filenya, kita harus masukkan password atau dengan fingerprint sensor nih untuk aksesnya. Selanjutnya ada fitur private sharing. Fungsinya saat proses kirim data ke HP lain, jadi jauh lebih aman. Kita bisa atur sampai kapan filenya bisa diakses. Kita bisa langsung tarik filenya saat kita salah kirim. Saat kita kirim foto, fotonya juga kita bisa pasangin watermark khusus nih yang ada dari HP kita. Dan kita bisa set agar file tersebut tidak bisa di-screenshot. Ini sih mantap banget ya. Fix jadi satu-satunya HP mid-range di pasaran yang punya fitur keamanan yang super lengkap dan mantap banget. Setup kamera di Galaxy A35 juga diberikan upgrade. Galaxy A35 sekarang punya kamera utama 50 megapiksel dengan fitur OIS. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel. Dan sayangnya masih ada kamera makro 2 megapiksel yang jarang banget digunakan. Untuk kamera selfie-nya ada di 13 megapiksel. Hasil fotonya nggak perlu dijelasin panjang lebar lagi. Kalau HP Samsung yang udah di harga segini, pasti hasil fotonya itu udah dijamin cakep banget. Detailnya tajam banget, saturasi warnanya juga fresh dan cakep. Noise-nya juga nggak kita temukan. Dynamic range fotonya juga sangat luas. HP mid-range terbaik banget sih ini emang untuk hasil fotonya. Untuk hasil foto ultrawide-nya juga masih cukup oke banget untuk di level HP mid-range. Hasil foto low light-nya juga mantap, noise-nya sangat minim. Hasil fotonya terang dan tetap natural di saat bersamaan. Detailnya juga masih sangat tajam. Overall untuk hasil kualitas kameranya ini juara banget. Yap, jadi ini adalah hasil perekaman untuk Samsung Galaxy A35 5G. Sekarang kita tesnya di resolusi Full HD 30 fps dulu ya. Dan sekarang kita tes untuk kestabilannya nih dari Samsung Galaxy A35 5G. Dia udah punya OIS juga di kamera utamanya. Dan sekarang kita tes untuk kestabilannya dan dynamic range-nya.
Kalau yang kita lihat dari preview di layarnya si Samsung Galaxy A35 ini, hasil videonya cukup oke ya. Dynamic range-nya luas, warna-warnanya juga oke, cakep, vibrant, vivid. Khas Samsung yang emang warna-warnanya fresh banget. Yap, kalau ini untuk di resolusi Full HD 60 fps. Dan ini kita udah matiin fitur auto fps-nya, jadi dia stabil ngelock ngunci di 60 fps. Sekarang kita tes untuk kestabilannya. Yap, ini stabil ya. Cakep banget sih untuk hasil videonya ini. Udah di 60 fps, udah stabil. Oke lah ya untuk handphone di harga 4 jutaan dari Samsung. Oh, kalau ini untuk di resolusi tertingginya yang ada di 4K 30 fps. Nah, gimana guys? Di 4K 30 fps apakah masih stabil untuk videonya? Ini kalau yang kita lihat di preview layarnya ini sih, ini masih stabil ya untuk di resolusi 4K 30 fps nya. Oke. Oke, kalau sekarang ini untuk hasil perekaman kamera selfie-nya dari Samsung Galaxy A35 5G. Sekarang kita tesnya di resolusi Full HD 30 fps. Ya, ini kalau kita lihat hasil video kamera depannya cakep ya. Dynamic range-nya luas, warna-warnanya juga vibrant, vivid ya. Oke lah ya. Untuk handphone Samsung 4 jutaan kamera selfie-nya ini. Oke, dan yang menariknya ternyata untuk kamera selfie dari Samsung Galaxy A35 5G, ternyata untuk kamera selfie-nya dia bisa merekam di resolusi 4K 30 fps. Wow, ini sesuatu yang menarik banget ya. Kamera selfie HP 4 jutaan dari Samsung bisa merekam di resolusi di 4K 30 fps. Wow. Kapasitas baterainya di 5000 mAh. Yang sayangnya inputnya ini masih di 25 watt aja. Konsumsi baterainya ini cukup irit. Main PUBG 20 menit, baterainya berkurang 6%. MLBB 20 menit, berkurang 5%. Dan untuk YouTube 70 menit, baterainya berkurang sekitar 6%. Jadi untuk kesimpulannya, Samsung Galaxy A35 ini untuk harganya yang sekarang ada di 4 jutaan, jadi pilihan yang sangat tepat dan menarik untuk alternatif lain dari Galaxy A55 yang harganya itu lebih mahal 1 juta. Galaxy A35 juga udah sangat lengkap di segala sisinya. Performa kamera, layar, dan prosesornya udah mantap banget. Apalagi Samsung Galaxy A35 ini udah punya fitur tahan air IP67 dan jaminan update OS 4 tahun. Dua hal yang nggak akan kita dapatkan di brand HP China.